Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Eh, Teman-teman, di video kali ini saya akan melanjutkan ya. Saya berjanji memang akan membahas semua materi. Ada 9 materi ya. Eh, Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang disampaikan pada saat diklat ya, pengadaan barang dan jasa tingkat dasar. Itu akan saya sampaikan semua teman-teman semuanya. Dan akan saya bahas. Kita masih bicara di materi 3 ya teman-teman. Dari materi 3 bagian pertama kita bicara pengguna anggaran, bicara kuasa pengguna anggaran, siapakah beliau, dan tugas dan kewenangannya apa. Nah sekarang saya masuk ke pejabat pembuat komitmen. Ini pemeran utama. Kalau sinetron ini pemeran utama. Gitu ya teman-teman. Siapakah pejabat pembuat komitmen itu atau PPK yang sering kita kenal seperti itu teman-teman? Adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, anggaran belanja daerah. Itulah pejabat pembuat komitmen. Itulah pemeran utama. Saya sering nonton sinetron, jadi itulah pemeran utama pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, apakah semua orang bisa diangkat jadi PPK? Nah, ada persyaratannya. Persyaratan menjadi pejabat pembuat komitmen. Karena pemeran utama dituntut kompetensi, dituntut profesional, dituntut integritas. Gitu ya kan. Satu, memiliki integritas dan disiplin, teman-teman. Gitu ya kan. Yang kedua, menandatangani fakta integritas. Ini janji teman-teman ya. Janji, tanda tangan di janji. Yang ketiga, memiliki sertifikat kompetensi ya, sesuai dengan bidang tugas PPK. Atau jika belum memiliki sertifikat kompetensi, wajib memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar. Atau standar kompetensi level 1 sampai dengan 31 Desember tahun 2023. Jadi sekarang tahun 2021 masih bisa ya teman-teman dengan sertifikat tingkat dasar ya teman-teman. Tapi setelah setelah sampai dengan 31 Desember 2023. Setelah itu maka harus memiliki sertifikat kompetensi ya teman-teman. Untuk itu para PPK segera ya teman-teman untuk mendapatkan ya, sertifikat kompetensi ya teman-teman. Yang keempat, berpendidikan paling kurang sarjana strata 1, S1 ya teman-teman, atau paling kurang golongan 3A atau disetarakan dengan golongan 3A gitu ya. Itu dari sisi golongan ya, golongan di kepegawaian kita. 5. Memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya kan tidak akan merinci menjelaskan tentang kemampuan manajerial level 3 ya teman-teman. Yang keenam, dapat ditambahkan dengan memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai dengan tuntutan teknis pekerjaan. Ya sebaiknya kalau pekerjaan konstruksi harusnya insinyur sipil ya teman-teman yang paham itu ya. Sebaiknya teman-teman. Kalau pengadaan IT dan anggarannya banyak digunakan untuk IT ya sebaiknya ya saran saya saja ini ya harusnya memang PPK yang disiplin ilmunya di bidang IT mestinya. Gitu ya teman-teman. Oke, ini persyaratan menjadi PPK. Cukup ketat ya teman-teman semuanya. Ya, karena memang PPK pemeran utama. Kan? Keberhasilan pengadaan barang dan jasa pemerintah ya untuk mencapai tujuan dan sasaran sangat tergantung ke pejabat pembuat komitmen teman-teman. Tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat biaya, tepat lokasi dan tepat penyedia. Itu tujuan pengadaan ya teman-teman semuanya. Oke, tugas PPK 1, menyusun perencanaan pengadaan. Oke, beliau menyusun yang menetapkan Pak PA tadi ya, Pak pengguna anggaran. Ya,
Yang kedua, melaksanakan konsolidasi pengadaan barang dan jasa. Artinya Pak PPK juga dapat melakukan konsolidasi pengadaan barang dan jasa yang sejenis tadi ya. Jadi paket-paket yang sejenis bisa digabungkan jadi satu paket. Pak PA tadi itu juga menjadi tugasnya pengguna anggaran ya teman-teman ya. Kalau di tahapan perencanaan. Gitu. Yang ketiga, menetapkan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja KAK. Spesifikasi teman-teman ya. Sah kalau ditetapkan oleh Pak PPK. Oleh sebab itu Pak PPK sebelum menetapkan spesifikasi mohon direview dulu ya di Peraturan Presiden 16 tahun 2018 dan perubahannya ada itu ya ketentuan tentang spesifikasi teman-teman ya, di antaranya menggunakan produk dalam negeri gitu ya kan, SNI, ramah lingkungan gitu, boleh nyebut merek tapi untuk yang komponen cadang misalkan gitu teman-teman. Kalau di katalog sudah ada, e-purchasing katalog memang sudah ada mereknya atau satu kesatuan sistem ya teman-teman. Nanti kita bahas ya teman-teman semuanya. Artinya bahwa hati-hati Pak PPK ya pastikan bahwa spesifikasi sudah memenuhi ketentuan tadi gitu ya kan. Jangan main tanda tangan, review dulu, pastikan dulu. Ya. Yang keempat, menetapkan rancangan kontrak ya teman-teman atau HPS dulu deh. Menetapkan harga perkiraan sendiri teman-teman. Kan seharusnya urutnya spesifikasi dulu ya, baru dari spek itu kita menghitung harga perkiraannya berapa, HPS berarti ya. Baru kita menetapkan rancangan kontraknya seperti apa. Itu tugas Pak PPK ya teman-teman. Jadi menetapkan HPS harga perkiraan sendiri ya, wajib ini disusun untuk yang 10 juta ke atas ya. Ya. Untuk nilai pekerjaan eh, eh, di atas 10 juta ya teman-teman itu wajib menetapkan ya wajib menyusun HPS harga perkiraan sendiri ya teman-teman begitu ya gitu kan. Jadi teman-teman fungsi HPS itu eh, sangat sangat fatal maksudnya sangat vital di pengadaan barang dan jasa pemerintah karena itu harga tertinggi ya teman-teman ya. Harga tertinggi makanya dihitung harus dengan cermat menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan teman-teman. Ya, jangan tidak turun dari langit harga itu ya teman-teman semuanya bisa survei di pasar ya. Nanti kita bicarakan khusus tentang harga perkiraan. Tapi intinya Pak PPK punya kewenangan tadi ya, punya tugas menetapkan harga perkiraan sendiri. Mohon Pak PPK sebelum menetapkan pastikan bahwa HPS itu sudah dilampirkan data pendukungnya ya. Jangan asal tanda tangan Pak PPK. Bahaya aja nanti, bahaya di tanggung jawab kan di PPK ya. Karena sering sekali temuan HPS-nya markup gitu. Oke, teman-teman gitu ya tentang HPS. Nanti kita bicara HPS di materi berikutnya lebih rinci ya, teman-teman. Rancangan kontrak teman-teman semuanya. Jadi Pak PPK menetapkan memilih gitu ya karena di Perpres itu banyak pilihan-pilihan. Kalau rancangan kontrak sudah ada template-nya ya teman-teman ya. Formatnya sudah ada template-nya. Teman-teman LKPP itu bagian dari model model dokumen pemilihan ya. Di dalam dokumen pemilihan itu ada rancangan kontrak teman-teman. Saya kira sudah terima kasih ke teman-teman LKPP ya. Artinya teman-teman tidak usah repot-repot, Pak PPK terutama, gitu kan. Rancangannya sudah ada, formatnya sudah ada. Tinggal barangkali yang perlu ditetapkan oleh Pak PPK adalah metodenya pakai karena di Perpres ada kontrak lamsam, jenis kontrak ya. Ada kontrak lamsam, harga satuan, gabungan lamsam dan harga satuan, ada kontrak payung. Kalau di konstruksi ada putar kunci gitu ya kan. Nanti jenis kontrak kita bicara di uh, materi berikutnya teman-teman semuanya. Ya, kalau bicara soal tahun pelaksanaan ada tahun tunggal ya. Tahun tunggal itu Januari sampai Desember gitu kan. Ada multi-years ya, tahun jamak untuk pekerjaan yang memang tidak bisa selesai waktu pelaksanaannya selama 12 bulan. Ya harus tahun jamak. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk tahun jamak ini prosesnya harus cukup panjang ya teman-teman, harus mengusulkan ke Kementerian Keuangan ya teman-teman gitu ya. Oke, itu saya kira ya bicara soal rancangan kontrak.
Jadi waktu pelaksanaan teman-teman mesti rasional ya. Ya jangan terlalu mepet-mepet Pak, kasihan teman-teman penyedia nantinya ya. Artinya kontrak yang waktunya tidak rasional. Oke, begitu ya teman-teman ya. Dan ini juga ya Pak PPK lah, artinya bahwa peran Pak PPK menjadi penting, mohon gitu ya kan semua pelaksanaan pengadaan sesuai dengan jadwal yang ada di RUP supaya nggak numpuk lagi ya, nggak numpuk di ujung tahun Pak PPK. Kalau di ujung tahun pasti nanti masalah, waktu pelaksanaannya nggak cukup, akhirnya nyebrang ke tahun anggaran berikutnya. Oke, gitu ya teman-teman. Yap. Nah, terus saya akan melanjutkan masih tugas Pak PPK. Cukup banyak tugas Pak PPK, teman-teman semuanya ya. Tadi sampai di rancangan kontrak. Ya, spesifikasi HPS rancangan kontrak. Maaf, teman-teman. Sekarang masuk ke 7. Ya. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan. Bentar, saya ngopi dulu, teman-teman. Ngopi dulu ya. Saya sambil ngopi nih, teman-teman. Oke. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan. Karena jadwal itu sudah ada di RUP. Mengusulkan pada siapa? Kepada Pak PA atau KPA tentunya. 8. Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas 200 juta. Ya, teman-teman. Itu Pak PPK ya yang melaksanakan proses pengadaannya. Langsung masuk ke aplikasi, ke e-purchasing ya. Di sana ada e-katalognya, langsung pilih barangnya. Itu teman-teman ya. Tapi kalau tadi ini mana? Paling sedikit 200 juta. Di bawah 200 itu Pak pejabat pengadaan yang melakukan. 9. Mengendalikan kontrak. Nah, ini penting sekali ini juga Bapak. Karena tadi ya di kontrak itu banyak masalah. Masalahnya biasanya sih secara umum itu pekerjaan tidak selesai tepat waktu ya. Tidak selesai sesuai dengan waktu pelaksanaan yang sudah ditetapkan di dalam kontrak gitu kan. Nah, ini memang banyak penyebabnya ya, kalau dicari akar persoalan pasti banyak teman-teman. Tapi kuncinya di pengendalian sebenarnya teman-teman gitu ya kan. Pengendalian. Kalau di konstruksi ada namanya kontrak kritis ya teman-teman. Jadi kontrak kritis itu biasanya 10% ya. Beda 10% antara rencana dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Nah, itu sudah lampu sudah peringatan bagi kita, bagi Pak PPK ya untuk mengundang, saya kira panggil aja rapat Pak mereka gitu kan. Apa masalahnya gitu ya. Artinya menemukan kenali secara dini tadi ya, sehingga kita bisa cari solusinya sama-sama ya. Harapannya nanti pekerjaan selesai tepat waktu gitu kira-kira ya teman-teman semuanya. Jadi pengendalian penting, walaupun ada kalau konstruksi itu ada konsultan pengawasan ya teman-teman gitu ya kan. Mereka menyusun laporan harian, mingguan, bulanan. Tapi Pak PPK juga harus melakukan pengendalian gitu. Yang dikendalikan adalah agar pelaksanaan sesuai dengan rencana. Gitu ya teman-teman semuanya. Pak PPK mohon intensif lah pengendalian pelaksanaan kontrak ini gitu. Agar semua berjalan sesuai dengan isi kontrak tadi ya teman-teman. 10. Menyimpan dokumen ya teman-teman ya. Dokumen pelaksanaan itu juga sekarang sudah alhamdulillah saya kira dengan elektronik ya sudah lebih aktif, dokumen-dokumen kertas sudah agak berkurang ya teman-teman semuanya. Ya. Tapi dokumen-dokumen terkait dengan pengadaan barang disimpan oleh Pak BPK karena akan diaudit ya nanti pastilah ya teman-temannya BPK nanti akan mengaudit kita nanti ya diperiksa gitu teman-teman. Apa yang diperiksa ya dokumennya tadi ya teman-teman, dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa pemerintah. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA-KPA. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA-KPA. 12. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA-KPA dengan berita acara penyerahan. Setelah pekerjaan selesai, terus Pak diserahkan dari penyedia ke PPK. PPK periksa dulu ya, periksa dulu baru terima berita acara. Nah, setelah di tangan Pak baru dibayar gitu kan. Setelah di tangan Pak PPK baru Pak PPK menyerahkan kepada PA-KPA ya. Pakai berita acara juga teman-teman ya. Pakai berita acara penyerahan itu kepada PA-KPA gitu ya teman-teman. Menyerahkan
Oh, sudah ya. Yang 13 tadi ya, menilai kinerja penyedia. Ya, kita punya sikap ya, sistem informasi sikap, sistem informasi kinerja penyedia, teman-teman. Artinya penting sekali saya kira nih kinerja penyedia. Saya ingat kalau saya belanja online lewat Shopee, lewat Tokopedia itu, jadi kinerja penyedianya ada tuh. Kalau penyedianya itu misalkan pengirimannya terlambat, barangnya tidak sesuai dengan pesanan, ditulis di situ tuh. Ya, makanya kalau di online ya, sebelum kita memilih penyedia yang mana, cek dulu di situ komentarnya. Kalau kinerjanya jelek ya nggak usah lah tadi. Ini juga begitu teman-teman saya kira. Ya teman-teman, Pak PPK mohon kinerja penyedia diisi Pak, tulis di situ. Ini akan menjadi bahan nanti ya, bahan masukan pertimbangan ketika berikutnya sebagai dasar pertimbangan untuk memilih ya, memilih penyedia tersebut teman-teman gitu ya kan. Gitu ya. 14, menetapkan tim pendukung. Tim Pak PPK dapat dibantu oleh tim pendukung, tim ahli gitu ya kan. Atau tim teknis tadi ya, teman-teman. Jadi Pak PPK jangan khawatir, Pak. Bapak banyak didukung gitu ya kan ya oleh tim teknis, tim konsultan, tim ahli gitu ya atau tim pendukung yang urusan administrasi nih, Pak ya, tim pendukung gitu kan. Dan menetapkan tim ahli. Nah, ini tim ahli ya, teman-teman dan tenaga ahli. Mohon ini fasilitas ini dari Perpres. Manfaatkan ya teman-teman semuanya. Jangan bingung sendiri, jangan pusing sendiri. Bapak punya fasilitas yang diberikan oleh Perpres untuk dapat didukung oleh tim pendukung sama tim ahli. Tim teknis juga bisa diminta ke Pak PA KPA ya, teman-teman untuk membantu Bapak. 16. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa SPPBJ, teman-teman ya. Setelah penetapan pemenang oleh Pokja baru disampaikan ke Pak PPK. Pak PK review dulu baru ditetapkanlah SPPBJ. Gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang ini PPK dikelompokkan menjadi beberapa tipologi, teman-teman ya. Ada tipe PPK tipe C, PPK tipe B, dan PPK tipe A, gitu kan. Kalau tipe A itu untuk pekerjaan kompleks, tipe B itu untuk project management, dan tipe C itu untuk yang sederhana. Jadi, tipe PPK disusun berdasarkan ruang lingkup tahapan pengelolaan kontrak yang dilihat dari tingkat kompleksitasnya. Tipe PPK ditetapkan mulai dari tingkat kompleksitas tadi ya, yang tipe A tadi. Pengelolaan kontrak yang sederhana sampai ke kompleks. Oke. Ini ada di Perka LKPP nomor 7 tahun 2021. Masih bicara tipologi PPK, teman-teman. Jadi PPK tipe C itu adalah yang pengelolaan kontrak sederhana ya. Untuk pengelolaan kontrak sederhana bersifat operasional, rutin, standar, berulang ya. Atau repetisi tadi ya. Sedangkan PPK tipe B itu adalah pengelolaan kontrak umum tidak termasuk kategori pekerjaan kompleks atau sederhana. Sedangkan PPK tipe A pengelolaan kontrak kompleks, pengelolaan risiko tinggi, gitu ya kan. Teknologi juga tinggi, peralatan desain khusus, penyedia jasa asing. Jadi yang tipe A PPK-nya harus punya kemampuan lebih, teman-teman ya, pengetahuan yang cukup luas, saya kira ya. Karena Bapak yang tipe A ini, Pak PPK ini, dia untuk kontrak yang kompleks ya, teman-teman. Nilainya pasti besar nilainya ini, teman-teman, gitu ya kan. Oke, jadi kembali lagi tipologi dibagi 3 ya, teman-teman, tipe A, B, dan C. Nah, ini ketentuan lain tentang PPK bisa Pak PPK itu bisa di luar UKPPJ gitu ya, unit kerja pengadaan barang dan jasa gitu kan. Pak PA KPA dapat merangkap sebagai PPK, boleh teman-teman dapat merangkap boleh gitu kan. Untuk mungkin untuk apa? Untuk satuan kerja gitu ya kan yang nilainya nggak besar gitu ya kan. Kayak kalau contoh saja kalau di Pemda ya di pemerintah daerah itu kecamatan itu juga termasuk SKPD ya. Pak Camat itu adalah sebagai pengguna anggaran. Tapi nilai anggarannya kecil ya, hanya untuk kebutuhan operasional saja. Ya, mungkin tidak efisien juga kalau harus ada KPA-nya segala macam. Atau mungkin harus ada PPK-nya juga kali ya.
Jadi mungkin Pak PA bisa merangkap sebagai PPK. PPTK kepada Pemda kembali tadi ya teman-teman semuanya. Ya. Pak KPA bisa menugaskan maaf bukan Pak PA bisa mengangkat gitu ya kan, menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas ke PPKA. Tapi yang tanda tangan kontrak tetap di kuasa pengguna anggaran. Karena di Permendagri 77 itu pendelegasian, pelimpahan kewenangan untuk tanda tangan kontrak itu hanya sampai di kuasa pengguna anggaran. Kecuali di APBN ya teman-teman. Artinya Pak di APBN itu kuasa pengguna anggaran dapat melimpahkan, menugaskan maksud saya, menugaskan kewenangan tanda tangan kontrak itu kepada PPK kalau di APBN ya. Jadi harus ada SK-nya sih, ya harus ada penugasan SK tadi, baru Pak PPK dapat menandatangani kontrak. Kalau enggak nggak bisa Pak. Karena di Perpres sendiri bicara tugasnya tidak ada tadi ya, tanda tangan kontrak nggak ada. Jadi kontrak itu muncul karena ada penugasan, gitu ya. Ya kalau di APBD. Tapi kalau di APBD kontrak tetap menjadi kewenangan kuasa pengguna anggaran. Karena pendelegasian di Permendagri 77 tentang keuangan daerah hanya sampai di kuasa pengguna anggaran. Tapi tugas-tugas ke-PPKan sesuai dengan pasal 11 ya teman-teman di Perpres gitu ya kan. Itu menjadi dapat ditugaskan ke pejabat pelaksana teknis kegiatan. Nah, untuk itu Pak PPTK harus punya sertifikat, minimal 3 dasar tadi ya, teman-teman semuanya. Mendapat kewenangan dari PA KPA. Jadi dalam penetapan penugasan, pegawai yang ditugaskan sebagai PPK tidak boleh dirangkap oleh pejabat penandatangan ya, surat SPM ya, surat perintah membayar atau bendahara. Tidak boleh ya. Artinya tidak boleh merangkap itu gitu ya kan. Pejabat pengadaan atau pokja pemilihan untuk paket pengadaan barang yang sama, teman-teman. Jadi tidak boleh ya merangkap itu, teman-teman. Gitu ya, teman-teman. Ini pasal 1 angka 10, teman-teman. Oke. Begitu, teman-teman ya, Pak PPK cukup panjang bahasnya padahal cuma satu ini. Satu pelaku ya, pejabat pembuat komitmen ya. Ini yang sering terjadi perdebatan ya di daerah, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sudah clear sekarang ya. Dengan adanya Permendagri 77 tahun 2020, terus penegasan juga di Perpres nomor 12 2021 ya sebagai adalah perubahan dari Perpres 16 tahun 2018. Itu ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.